Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara, hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita mendapat kesempatan umur untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri setelah sebulan suntuk 30 hari kita menjalankan saum Ramadan, dan hari ini kita kembali makan-makan dan kita isi sebelumnya untuk bersolat Idul Fitri dengan dilengkapi tausiah-tausiah. Saudara-saudara, ini tradisi yang diabadikan dalam Islam yang mendapat nama sholat Idul Fitri. Sholat mengisi hari setelah Ramadan, pelaksanaan saum 1 bulan. Saudara-saudara, tradisi dalam Islam seperti ini merupakan sesuatu yang bisa diberikan makna yang lebih jauh dan tidak terpaku kepada pelaksanaan ritual makhdhoh belaka. Hadirin, khotib pada hari ini ingin menyajikan Indonesia yang baru yang kita ada di dalamnya ini menjelang 100 tahun, dan nanti apa yang kita rasakan. Mari kita awali perjalanan Indonesia. Yang pertama, wujudnya Indonesia yang disepakati secara nasional itu baru 1928, ditandai dengan sumpah pemuda terdidik yang isinya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Tidak ada strata di dalam bahasa Indonesia. Menyebut dirinya aku, menyebut orang lain kamu, menyebut presiden kamu, di hadapan presiden aku. Ini tanpa strata. Sedangkan zaman Romawi berstrata. Kaum elit menggunakan bahasa Latin elit, klasik. Orang awam, bahasa Latin awam. Kita punya keunggulan sudah. Kemudian satu bangsa
Kalau tidak diikat dengan Sumpah Pemuda ini, akan terjadi berbagai bangsa. Maka terjadilah satu bangsa, Indonesia, punya keistimewaan. Di Romawi, bangsa Romawi, namun pecah oleh bahasa, sehingga strata bangsanya terpecah menjadi dua. Dalam Khilafah Utsmaniyah terpecah-pecah bahasanya. Ada bahasa Turki, ada bahasa Arab, dan ada bahasa lain-lainnya. Dan tidak bisa disatukan bahasa itu. Kemudian satu tanah air, Indonesia. Utsmaniyah tidak bisa mengatakan tanah air Utsmaniyah, karena orang yang tinggal di Afrika masih membanggakan Afrikanya. Orang Mesir membanggakan Mesirnya, orang Syria membanggakan Syrianya, dan orang Italia membanggakan Italia. Indonesia mempunyai satu kesatuan. Ini keistimewaan Indonesia. Kemudian berjalan fase kedua, 1945. Dinyatakan Indonesia yang masih terjajah itu menjadi negara yang merdeka, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Indonesia terjajah menjadi Indonesia merdeka. Kemudian fase ketiga, 1950 sampai 1965. Era ini kita namakan era demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan upaya membangun identitas nasional Indonesia. Saudara-saudara, membangun identitas nasional untuk menghadapi berbagai macam tantangan ketika itu, internal maupun eksternal. Ketika itu Indonesia mempunyai identitas, pernah berseberangan secara politik dengan negara tetangga. Namun Indonesia punya identitas tatkala zaman Orde Lama, kalau dikatakan oleh bangsa Indonesia. Kemudian fase keempat, periode 1966 sampai 1998. Orang mengatakan era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Fokus utama adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Saudara-saudara, ketika ini atau ketika Orde Baru, bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa pendidikan bangsanya rata-rata belum menyelesaikan SD. Maka dibangunlah berbagai macam sarana pendidikan atau infrastruktur pendidikan, namun masih tersebar di seluruh pulau-pulau Indonesia. Kemudian zaman reformasi 1998, zaman perubahan besar, termasuk di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Masuk era tahun 2000-an, era modernisasi. Semua ditempuh untuk mencapai masyarakat modern. Kemudian era 2020-an, bangsa Indonesia atau negara Indonesia masuk pada kelompok G20. Bahkan terakhir masuk pada organisasi BRICS
yang diharapkan mampu meningkatkan kerjasama ekonomi, memperluas akses pasar dan peluang perdagangan, peningkatan daya saing global, penguatan diplomasi, kemudian transfer teknologi dan inovasi, dan diversifikasi mitra strategis dan lain-lainnya. Saudara-saudara, kalau dihitung pencapaian Indonesia dari sejak berdiri sampai hari ini, memang harus disyukuri. Infrastruktur kita bisa merasakan, walaupun belum rata. Pembangunan ekonomi sedang berjalan. Pendidikan terlaksana, sekalipun nanti akan kita berikan satu koreksi. Kesehatan, energi, dan lingkungan hidup, saudara-saudara, itu dicapai dalam kualitas yang mumpuni, baik sosial budaya, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara, mari kita membaca apa tujuan mengadakan pendidikan. Peran pendidikan untuk membangun bangsa, satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini semua disepakati. Membentuk karakter bangsa. Tidak ada yang tidak sepakat. Mengurangi ketimpangan sosial. Disepakati. Mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Kemudian meningkatkan stabilitas dan pembangunan sosial. Kemudian mungkin yang terakhir, memberdayakan wanita, perempuan, dan komunitas yang tertinggal. Saudara-saudara, itu tujuan pendidikan sangat tinggi dan sangat mulia. Mari kita melihat Indonesia. Bagaimana penerapan pendidikan yang tadi disimpulkan dalam 6 poin untuk negara Indonesia. Saudara, negara Indonesia ini belum ada contoh di dunia. Tidak ada contohnya. Di dunia hanya ada satu-satunya negara yang punya prototip seperti Indonesia ini. Hanya Indonesia. Bayangkan, satu negara memiliki tidak kurang dari 17.000 pulau, besar maupun kecil. Bahkan catatan pemerintah mencapai 1.800 pulau. Kemudian dari sebegitu banyak pulau, sudah 6.000 yang dihuni oleh penduduk. 6.000 pulau lebih yang sudah dihuni oleh penduduk. Bayangkan, bangsa Indonesia tersebar di 6.000 pulau dari 17.000 lebih pulau. Saya membuka banyak buku, terlebih ensiklopedia, baik itu Britannica maupun Americana, dan informasi-informasi yang bentuknya semacam ensiklopedi belum menemukan. Separuh daripada 6.000 pun tidak ada. Saya bertanya ke Google, Romawi kuno berapa pulau? Tidak bisa dijawab oleh Google. Lebih dari 1.000.
Google hanya menjawab itu. Kita bertanya, kepulauan yang ada di Kesultanan Ottoman juga dijawab yang sama. Tapi begitu kita bertanya kepadanya tentang Indonesia, langsung dijawab 17.000 lebih. Bahkan pemerintah Indonesia mengatakan 18.500. Ini maknanya Indonesia harus ditangani spesifik Indonesia, tidak boleh menyontoh yang lain. Yang lain negara daratan. Amerika begitu luasnya, lebih besar dari Indonesia, namun hamparan yang besar satu. Ada Hawaii, beberapa pulau saja. Ada yang dekat Indonesia itu apa namanya itu? Satu kecil. Guam. Juga sama. Yang paling besar ketika itu di zaman modern adalah Uni Soviet. Pun daratan. Dia tidak punya lautan yang hangat, sehingga menyimpan kapal induknya harus keluar daripada lautan yang dimiliki oleh Rusia ataupun Uni Soviet. Indonesia di sekujur badannya dilingkupi oleh lautan hangat, yang di situ berkembang segala macam makhluk di dalam laut, yang berkembang di lautan yang bisa beku ada di Indonesia, karena Indonesia lautannya hangat. Lagi-lagi mestinya dalam pendidikan kita tidak boleh menyontoh negara lain yang sesungguhnya hanya daratan. Maka buatlah contoh untuk diri sendiri dan orang lain. Mengatur negara kepulauan, pendidikannya tidak boleh disebar. Infrastruktur pendidikan Indonesia jangan disebar merata-rata di seluruh pulau, yang sudah barang pasti tidak bisa dikontrol dengan efektif dan efisien, baik itu kurikulum maupun kemampuan para peserta didik tidak bisa dikontrol. Maka tidak mungkin mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan. Maka akan pincang, akan jomplang. Saudara-saudara, mari kita kembali pada contoh tadi. 1250 tahun hancur, tamat, hanya ada dalam sejarah. 600 tahun tamat, tidak ada lagi dalam sejarah, bahkan dikonotasikan dengan macam-macam yang negatif. Ternyata karena pendidikan. Oleh sebab itu contoh yang terbaik, dan kita buat contoh sendiri dan harus berani rombak gaya pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini. Kalau boleh dikatakan, harus ada reformasi, bukan sekedar reformasi, revolusi pendidikan, agar tercipta novelty daripada pendidikan. Hari ini diakui atau tidak, pendidikan Indonesia tidak setara, tidak bisa diakses oleh seluruh anak bangsa. Cita-cita berdirinya bangsa Indonesia dan mencerdaskan seluruh anak negeri atau bangsa Indonesia. Bagaimana kalau begitu? Saudara-saudara, 10 tahun lagi, kalau sekarang berapa? 90 tahun ya, dari 45 ke sekarang 90, 80 tahun, maaf, 80 tahun, sama dengan Mursyid.
Syekh adik daripada kemerdekaan. Kemerdekaan tahun 45, Syekh tahun 46. 20 tahun ke depan masih banyak waktu untuk mempersiapkan bagaimana caranya menyeimbangkan pendidikan anak bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi hanya orang yang mampu saja yang mampu mengakses pendidikan yang mumpuni. Pemerintah bertanggung jawab. Memang modalnya sangat besar. Namun ini semua kalau ditempuh lebih kecil daripada kegagalan negara, bahkan kehilangan negara Republik Indonesia karena pendidikan. Kalau ini tidak ditempuh setelah 100 tahun dengan cara yang seperti ini, belum bisa dibayangkan Indonesia seperti apa. Sekalipun infrastruktur, ekonomi dan lain-lain maju, pendidikan jomplang. Ketidakseimbangan inilah yang membuat korupsi akan terjadi merajalela. Politik yang tidak untuk kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Sekuat apapun pertahanan militer yang dimiliki, bila pendidikan bangsanya jomplang. Ingat, Romawi 1250 tahun hancur. Ottoman 600 tahun hancur. Syekh menggali sedalam-dalamnya karena pendidikannya tidak setara. Yang kaum elit pintar, yang rakyat jelata bodoh. Maka harus ditempuh untuk mempersiapkan Indonesia must be strong dengan memusatkan pendidikan. Memang tidak ada contohnya di dunia, kita membuat contoh untuk dunia. Pusatkan pendidikan. Jangan disebar tapi tidak bisa mengakses anak bangsa untuk masuk di dalamnya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terpuji, yang gemlaut. Pusatkan. Kalaulah kita belum mampu memusatkan di setiap kabupaten, mari kita pusatkan terlebih dahulu di 38 provinsi. Kita punya peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 15 itu tidak kurang daripada 60 juta. Sudah barang pasti memerlukan 10% guru, 6 juta. Sudah barang pasti memerlukan tenaga-tenaga yang lain untuk mendukung pendidikan, 10%. Artinya 160 ditambah 1,2, 72 juta. Katakanlah 60 juta terlebih dahulu diselenggarakan di setiap provinsi. Penghuni pulau-pulau yang tidak terjangkau oleh kemajuan pendidikan ditarik semuanya ke markas pendidikan, ke kampus pendidikan, ke dormitori pendidikan, ke asrama besar pendidikan di setiap provinsi. Disiapkan tanah yang oleh negara 3.000 hektar, 500 untuk kepentingan infrastruktur yang bisa mendukung terlaksananya pendidikan, dan 2.500 untuk mendanai dirinya sendiri. Kurikulum diatur, semua peserta didik mampu mempraktekkan ilmu yang didapat. Apapun ilmu yang diberikan, dipraktekkan di lokasi pendidikan yang
2.500 hektar itu. Apapun. Itulah yang namanya revolusi pendidikan. Supaya punya novelty, punya ciri maju yang tidak dimiliki oleh siapapun negara lain pun. Baru di situ generasi pelanjut bangsa ini akan menjadi generasi yang terpuji, berpendidikan, tidak satu pun yang tidak berpendidikan. Inilah yang akan mempertahankan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, dan berdoa Indonesia abadi. Abadi tidak diukur ribu tahun. Abadi tidak ada ukurannya. Ada sepanjang masa dunia ini, Indonesia tetap ada. Bagaimana kita punya cita-cita ribuan tahun? Kalau pelajaran anthemnya, lagu wajibnya tidak dihayati. Kita bisa berbicara ribu tahun bahkan abadi karena kita menghayati apa anthem negara Indonesia di stanza ketiga. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Kalau sakti itu tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sakti mondro guno, ora tedas sapak palun yang pandi sisaning purindo. Dihantem tombak laka-laka, ditusuk mantuk-mantuk. Semuanya menjadi satria wiratama karena terdidik secara seimbang. Satria wiratama, muluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Itu cita-cita leluhur bangsa Indonesia. Dengan pendidikan yang terkonsentrasi. Semua Romawi punya disiplin, kita dengan itu punya disiplin. Romawi punya strategi, dengan cara pendidikan seperti itu kita punya strategi. Yang tidak dimiliki oleh Romawi kita telah ada. Bangsa Indonesia punya dasar yang universal. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan lain-lain. Sampai kita bisa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, antara dasar negara dan konstitusinya harus simetris, seimbang, sejajar. Kalau hari ini setelah tahun 1998 kita tidak menemukan dasar negara yang dihayati oleh bangsanya, sehingga undang-undang dasarnya pun tidak simetris dengan dasar negaranya, maka tidak ada yang berpikir untuk menata ulang pendidikan, revolusi pendidikan. Ini memang ide ambisius, ya ambisius, tapi tidak pernah dicita-citakan oleh siapapun. Namun ini ide walaupun ambisius, ini yang akan bisa mempertahankan Indonesia abadi. Jadi bukan ambisius, wajar-wajar saja bagi anak bangsa yang mengerti anthem negaranya. Hari ini siapapun tidak peduli terhadap anthem negaranya. Indonesia tanah berseri, tanah yang kita sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Janji yang seperti ini harus diterapkan dalam pendidikan. Kalau semua sudah berjanji seperti ini, tidak siapapun yang bisa menghancurkan Indonesia. Dan tidak siapapun menjadi pimpinan Indonesia yang penipu.
pemimpin Indonesia yang penipu, tidak berani menyatakan hakikat dirinya. Karena tidak pernah berjanji Indonesia abadi. Jangan-jangan tidak hafal 3 stansa yang telah dikumandangkan oleh anak bangsa sejak tahun 1928 itu. Saudara-saudara, banyak orang mengatakan itu memerlukan biaya besar. Memang, apa bedanya dengan kita sebarkan pendidikan di pelosok-pelosok dengan yang disentralkan tadi tentang biaya? Memang kalau kita hitung, start pertama, satu kampus besar di luar tanah memerlukan 10 triliun untuk start pertama. Kalikan kepada 38, baru 380 triliun. Negara bisa, negara mampu prioritaskan pendidikan bangsa yang seperti itu, tersentralkan, daripada yang lain-lain yang tidak jelas, yang biaya 100, efektifnya paling tinggi 25%. Kalau tidak mampu anggaran belanja negara, mari kita mengajak para donatur bangsa Indonesia yang mempunyai kemampuan, pasti mau. Andainya juga tidak, mari kita berjanji kepada rakyat, kita anjurkan kepada negara, boleh membuka hutang dengan persetujuan rakyat untuk menanggulangi pendidikan yang tersentral ini, daripada 100 tahun di umurnya yang 100 tahun di tahun 2045 Indonesia tampil dengan gamang, tidak kenal dirinya, kiblatnya kemana-mana. Saudara-saudara, inilah khutbah tanpa judul, dan judulnya di akhir, yaitu Revolusi Pendidikan Indonesia dan menuju novelty pendidikan Indonesia Raya. Dan ujungnya Indonesia must be strong, strengthnya pendidikan yang terpadu tadi. Ada Allahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Mari kita berdoa. Allahumma ya Rabb, bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna am musyahadatika wa mahabbatik, wa amitsna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka, merdeka, merdeka.